Kirana seorang siswi SMA yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 1 SMA. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Mereka adalah salah satu keluarga yang miskin harta. Ibunya bekerja sebagai penjual sayur keliling, ayahnya bekerja sebagai tukang ojek pangkalan yang berkeliling setiap harinya untuk menafkahi kehidupan sehari-hari mereka. Namun, semakin ia beranjak remaja, wataknya menjadi berubah. Yang dahulunya ia berbakti kepada orang tuanya, kini Kirana termakan dengan gengsi. Bahkan ia sebal jika dijemput oleh ayahnya. Ayah, jangan dekat-dekat. Ada apa? Kan ayah kesini mau menjemput anakku yang ini. Oh, kan aku udah pernah bilang ke ayah, kalau mau jemput sekolah tuh jangan di depan gerbang sekolah. Aku malu tahu punya ayahnya seorang tukang ojek. Noh, lihat temen aku dijemput pakai mobil lain nih, motor jelek, baju kusut. Pokoknya aku gak mau ya temen-temen aku lihat ayahnya seorang tukang ojek. Astagfirullah, nak. Ya udah ya pulang. Pokoknya besok-besok kalau mau jemput Kirana jangan di sekolah, jauh-jauh dari depan aku. Ya, nak. Karena di sekolahan tersebut isinya orang yang berkecukupan, sedangkan Kirana bisa masuk ke sekolah tersebut karena mendapat beasiswa. Memang Kirana adalah anak yang pintar dan cerdas, namun sayang sekali akhlaknya sangat buruk. Udah pulang, nak. Kamu lapar? Ibu bawain makan ya. Maaf ya Pak, buat kita nggak ada. Kita tahan makan dulu aja buat anak kita. Setelah pulang sekolah, Kirana dan keluarganya berkumpul bersama di dalam rumah kecil. Di tengah hangatnya perkumpulan, tiba-tiba Kirana mengeluhkan nasib orang tuanya. Ibu bisa gak sih jualan lebih pantas, jual sayur, makan cuma garam kecap terus lagi. Aku juga pengen kayak teman-teman yang lain, bukan enak kayak gitu. Iya, insya Allah nak. Kalau Allah kasih rezeki, kita makan enak ya. Oh iya Bu, aku juga pengen tas baru, HP baru, uang saku yang banyak kayak teman-teman lain. Masya Allah nak, tas kamu kan ini masih bagus. Buat apa beli tas mahal? Lagi pula uang ibu gak bakal cukup. Dan HP kamu juga masih bagus kan? Dasar ibu ya, miskin. Karena sang ayah dan ibu Kirana sangat Gimana menyayangi ya soal anaknya, permintaan Kirana akhirnya tadi? mereka berdua mengiyakan kemauan Kirana. Meskipun ibu dan ayahnya sendiri masih bingung dari mana uangnya. Jadi segini, Pak. Esok harinya, ayah dan ibu Kirana pergi ke toko emas untuk menjual barang simpanan dari pernikahannya dahulu, yaitu 2 gram emas. Setelah dijual, kedua orang tuanya membeli barang-barang yang diinginkannya. Namun, Duh, uang penjualan emas kita habis ya, gimana ya? Ibu istirahat aja dulu sekarang ya. Untuk masalah kekurangan uang, kita jual motor sama kipas yang ada di sini. Jangan ya, nanti kalau motornya dijual, ayah kerjanya gimana? Untuk masalah kerja, ayah bisa cari yang lain. Ayah bisa cari sampah-sampah atau bisa cari apa aja gitu buat cari uang. ternyata masih ada satu keinginan lagi yang belum bisa terbeli oleh orang tuanya. Ayah dan ibu Kirana sangat bingung karena belum bisa membeli handphone yang bagus untuk anaknya. Di sekolah, Kirana dan kawan-kawannya asik mengobrol di kelas saat istirahat. Mereka membicarakan hal-hal yang berbau materialis, entah itu membicarakan produk-produk yang lagi trending atau barang-barang yang lagi banyak dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia. Hey guys, lihat deh, ini sepatu keluaran terbaru, harganya sih cuma 2.500.000 doang sih. Wah, bukannya ini sepatu yang dipakai Ariana Grande waktu Grammy Award kemarin? Udah launching ya?
Iya, dan ini juga sih harus masuk list kalian sih. Nanti ntar deh aku minta ayahku buat beliin. Kirana, minggu depan kita beli bareng yuk ke tokonya langsung. Gak dulu deh, karena aku baru beli HP baru. Kir, kemarin yang jemput kamu depan gerbang itu bapakmu ya? Kok kamu gak pernah bilang sih kalau kerjaan kamu tukang ojek? Hah? Tukang ojek? Anak aja, ke bapak itu cuma ngojek yang nanti aku pulang sekolah ya. Oh, kirain beneran. Gak apa-apa kok kalau beneran juga. Enggak bilang, tapi deh. Pada waktu yang bersamaan, ayah Kirana beristirahat di pangkalan ojek. Dan di sana ada 2 orang teman sepangkalannya yang sedang menunggu penumpang. Ayah Kirana mengeluh akan kelakuan anaknya yang keterlaluan. Saya bingung mas. Anak saya pengen membeli HP baru, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana. Tahu kan penghasilan kita sehari-hari berapa? Santai aja mang, rezeki mah udah ada yang ngatur. Dan kalau udah waktunya mah nanti juga sama Allah dikasih. Oh mas, rezeki mah udah ada diatur sama yang di atas. Kita tinggal berusaha aja setiap hari buat ngidupin keluarga kita, betul tidak? Betul bisa. Iya. Malain madap iris. Iris pokoknya mang. Tuh kan mang rezeki. Dah saya pergi dulu ya. Ya. Ada Hati-hati, panggilan Mang. masuk. Hati-hati. Oke. Tuh mas, kayaknya ada penumpang tuh. Buat mas aja deh. Yang benar Boleh? mas. Ya benar bang. Alhamdulillah. Mang, ayo mang, sini. Mas boleh antar saya ke SMK 1? Oh boleh banget. Boleh. Oke, naik mas. Siap. Itu aja mas, saya Ya. tinggal dulu. Ayo. Mau nganterin penumpang. Hati-hati mas. Siap. Setelah mengantarkan seorang penumpang ke tempat yang ditujui, sang penumpang tersebut membayarnya dengan uang lebih. Jadi berapa ya Pak? 10.000 aja. 10.000. Nih Pak, Ada uang kecil gak? Uang pas gitu? gak ada Pak. Ambil aja semuanya buat keperluan Bapak. Waduh, yang benar Bener Pak. Alhamdulillah. Makasih ya. Ya sama-sama. Jadi dalam Pak. Ya, hati-hati. Sementara itu di sekolah, Kirana mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Pak Iman, seorang guru agama di sekolah. Assalamualaikum. Oke anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Nampaknya hari ini udah semangat ya kalian. Oke, langsung masuk ke belajar aja. Sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa hari ini? Siapa yang udah hadir? Tidak tahu pak. Oh, nggak tahu. Oke, kita absen dulu aja. Kirana? Ada ya? Oke, Siska? Hadir. Oke, Pikri? Oke anak-anak, nah sebagai muslim yang baik, kita diwajibkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Jika kita berani melawan atau yang disebut dengan anak durhaka seperti itu, maka perbuatannya tersebut itu adalah salah satu perbuatan yang dosa yang sangat besar. Jangankan kita menolak perintahnya, kita membilang kepada orang tua suatu perkataan juga itu sudah dilarang. Itu suatu perbuatan dosa besar. Nomor jelek, baju kusut, dasar ibu ya, miskin. Astagfirullahaladzim ya Allah, sungguh perbuatan hambamu ini sudah melampaui batas. Pulang setelah ini, aku ingin meminta maaf kepada orang tua. Jauhkanlah hamba dari siksa api neraka ya Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 135
yang mana bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma afu wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua perkataan dan janganlah engkau membentak kepada kedua orang tua, dengan ucapanlah kepada orang tua perbuatan yang baik. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kita sampai di sini aja. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak barusan jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa kalian amalkan. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, ayah Kirana hendak pergi ke toko handphone. Namun, di tengah perjalanan, nasib buruk menimpa ayah Kirana. Tiba-tiba saja dua orang begal datang dan menusuk ayah Kirana. Para begal itu pun bergegas melarikan diri setelah beberapa warga melihat kejadian tersebut. Para warga yang melihat pun bergegas menolong ayah Kirana. Namun sayang, ayah Kirana meninggal di tempat, sedangkan uang yang ia peroleh dari hasil kerja kerasnya sirna dibawa kabur oleh para begal. Singkat cerita, para warga yang menolong datang ke rumah Kirana dan menemui ibunya, lalu mengabarkan bahwasanya suaminya telah meninggal. Ayah! Sabar ya, Bu. Bu, Ibu terang dong ya. Tadi di jalan saya lihat Pak Saiful kena begal. Oh, kalau gitu ayo kita masukin dulu yuk. Sabar ya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi. Setelah mengetahui kabar ini, Kirana pun syok dan kaget, bagaikan petir datang di siang bolong. Saat ayah Kirana meninggal, teman-temannya datang ke rumah Kirana untuk bertakziah. Pada akhirnya, teman-temannya pun tahu ternyata Kirana memang benar anak orang miskin. Kirana pun tampak malu karena teman-temannya banyak yang tahu dirinya bukan anak orang kaya. Kirana terus menundukkan wajah saat ada teman-temannya. Di sisi lain, Kirana sangat menyesal akan perbuatannya yang telah dilakukan. Dia sering membentak dan memarahi kedua orang tuanya hanya karena tidak bisa memenuhi hasratnya. Dia tidak sempat meminta maaf kepada ayahnya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Ayahnya sudah meninggal, dan Kirana terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ayahnya memaafkannya. 2 tahun kemudian, Kirana lulus dari sekolahnya. Ia menghadiri perpisahannya seorang diri, karena ibunya sedang bekerja dan akan menyusul. Happy graduation ya. Happy graduation juga lah ya. Kayaknya itu ayah aku udah jemput deh. Aku duluan ya. Dadah. Lalu, terlihat ayahnya Laila datang menjemput. Ayahnya Laila bekerja sebagai kurir. Terlihat ia masih memakai seragam kurirnya saat akan menjemputnya. Kirana merasa iri karena melihat kedekatan hubungan ayah dan anak temannya. Ya. Udah selesai kerja ya? Udah, kebetulan pekerjaan ayah antar itu sedikit, jadi bisa jemput. Udah, ayo. Ayo. Kir duluan. Dadah. Neng Kirana. Neng, tadi saya panggil-panggil kok gak nyaut-nyaut, Neng. Iya Pak, tadi saya ngelamun jadi
Oh iya Neng, dulu itu bapak teman dekat ayahmu lah Neng. Waktu beliau masih hidup, dia suka ngomongin kamu lah Neng. Beliau harap katanya kamu bisa sekolah tinggi-tinggi biar jadi orang sukses. Nah Neng, tiap pulang sekolah, dia suka nungguin di depan gerbang. Nah waktu bos bubaran, dia langsung buru-buru tuh pergi ke warung sana. Katanya dia gak mau malu anaknya kalau tahu bapaknya itu tukang ojek. Tapi ya Neng, ternyata Allah lebih sayang sama ayah kamu. Semoga dia sudah ditempatkan di sini terbaik. Ya Pak, saya masih pengen ketemu ayah, pengen ngasih tahu kalau Kirana udah lulus. Suka duka Kirana sama di sekolah, keseharian sama ibu pokoknya masih banyak pokoknya mah yang masih harus diceritain sama ayah. Ya Neng, sudah ya, jangan nangis. Kita doakan saja semoga beliau tenang di alam sana. Dan Bapak doakan semoga kamu menjadi orang yang pintar dan sukses ke depannya. Supaya kamu bisa buktikan ke ayah kamu. Pasti beliau bangga lihat kamu. Kemudian Kirana melihat ibunya yang sedang melambaikan tangan ke arahnya yang hendak menjemputnya. Kini, ia mulai sadar dan bangga bahwa ibunya adalah salah satunya yang masih tersisa. Kirana sudah berjanji bahwa ia tidak akan durhaka. Ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan akan membahagiakan keluarga satu-satunya yang masih tersisa, yaitu ibunya. Aku hanya memanggilmu ayah di saat